seorang pembantu biasa, TKI yang berjuang untuk mencari rezeki untuk keluarga. Tapi siapa sangka, hidupnya berubah total setelah dipaksa menikahi majikannya di Cina yang hamil di luar nikah. Namun tak ada yang menyangka. Saat rahasia itu terbongkar, semua orang terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan itu? Randy duduk di tepi pelabuhan Tanjung Priok. Tatapannya kosong menembus hamparan laut luas yang sebentar lagi akan membawanya jauh dari tanah kelahiran. Di tangannya hanya ada sebuah tas lusuh, isi seadanya. Beberapa helai pakaian, selembar sarung usang, dan beberapa foto keluarga di desa. Ibunya sedang sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama meninggal akibat kecelakaan saat bekerja serabutan. Sebagai anak sulung, Randy merasa tanggung jawab di pundaknya begitu berat. Dua adiknya masih sekolah, dan tak ada lagi yang bisa diandalkan selain dirinya. Usianya baru 24 tahun, tapi garis kehidupan yang keras telah membuat wajahnya tampak lebih tua dari seharusnya. Ia hanya lulusan SMA, dengan pengalaman kerja yang tak seberapa. Setelah gagal bertahan menjadi buruh di Jakarta, Randy akhirnya mengambil keputusan besar, menjadi TKI ke luar negeri. Negaranya adalah Tiongkok. Bukan pilihan yang mudah, tapi waktu tak memberinya banyak kesempatan untuk berpikir panjang. Aku harus kuat, gumamnya lirih, seolah meneguhkan diri di antara riuh kapal dan suara ombak. Ia tahu banyak kisah kelam tentang TKI, disiksa, dibohongi, bahkan tak digaji. Tapi ada juga cerita lain, tentang mereka yang berhasil, bisa membeli rumah, sawah, dan mengangkat derajat keluarga. Randy hanya berharap dirinya termasuk yang kedua. Setibanya di Beijing, udara dingin menyambut langkahnya yang masih gugup. Seorang agen lokal menjemputnya dan mengantar ke rumah besar milik keluarga terpandang. Disitulah Randy mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk seorang wanita muda bernama Mei Lian, satu-satunya putri dari keluarga kaya raya yang kini tinggal sendirian di rumah itu. Hari-hari pertama berjalan lancar. Tugasnya sederhana, membersihkan rumah, memasak, menjaga taman kecil di belakang, dan menyiapkan makanan. Mei Lian jarang berbicara, lebih sering memberi perintah lewat ponsel atau catatan singkat. Randy tak banyak bicara pula. Ia hanya bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam hati, ia bersyukur majikannya tidak galak. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Tatapan Mei Lian sering kosong. Langkahnya tenang tapi syarat kesedihan. Seolah ada rahasia besar yang disembunyikan di balik wajah cantiknya. Randy belum tahu bahwa kehidupannya akan berubah, bukan karena pekerjaannya, melainkan karena rahasia kelam yang disimpan oleh wanita itu. 2 minggu berlalu. Rumah besar bergaya klasik itu terasa sunyi. Hanya ada suara langkah Randy, dengungan AC, dan kadang musik lembut dari ruang tengah. Meski megah, rumah itu seperti tak berjiwa. Mei Lian, perempuan berusia sekitar 28 tahun itu, selalu tampil elegan tapi dingin. Ia jarang bicara. Tapi yang membuat Randy heran, Mei Lian memperlakukannya terlalu baik untuk ukuran seorang majikan. Ia tak pernah membentak, tak cerewet, bahkan beberapa kali memberinya makanan mahal, kue impor, teh hangat, atau buah segar yang jarang dijumpai Randy sebelumnya. "Untukmu," kata Mei Lian lembut suatu sore sambil menyodorkan sekotak kue mungil. Itu pertama kalinya Mei Lian berbicara langsung. Randy menerimanya dengan kikuk, menunduk sopan. "Terima kasih, Nona," jawabnya pelan. Mei Lian hanya mengangguk dan kembali memandangi taman di balik jendela besar. Namun malam itu, saat semua penghuni rumah terlelap, Randy mendengar suara lirih dari kamar majikannya. Suara tangis yang ditahan-tahan. Ia berdiri di depan pintu, tak tahu harus berbuat apa. Ada kesedihan dalam suara itu yang membuat dadanya ikut sesak. Keesokan harinya, Mei Lian tampak pucat. Ia duduk di balkon, menatap kosong ke langit kelabu. Di atas meja kecil di depannya, Randy melihat sebuah foto dirinya bersama seorang pria tampan. Entah siapa, tapi dari raut wajah Mei Lian, Randy tahu foto itu menyimpan kenangan pahit. Sejak hari itu, suasana rumah berubah.
Mei-lian mulai sering berbicara dengan Randy. Awalnya hanya hal kecil, menanyakan kabar ibunya, adik-adiknya di kampung, lalu perlahan mulai membuka diri. "Aku dulu hampir menikah," ucapnya suatu malam di dapur. "Tapi dia pergi setelah tahu aku hamil." Randy terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti petir di langit sunyi. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hanya sorot mata Mei-lian yang bercerita lebih banyak dari kalimatnya. Sejak malam itu, Randy mulai memahami bahwa rumah mewah itu menyimpan luka yang dalam. Dan entah bagaimana, dirinya perlahan terseret masuk ke dalamnya. Senyum Mei-lian yang dulu terlihat tenang, kini tampak seperti topeng rapuh yang menutupi duka. Kadang ia bersikap hangat, bercanda kecil dengan Randy, tapi di hari lain ia berubah dingin, seolah menyesal telah membuka hatinya pada seorang pembantu. Suatu pagi, Randy menemukan bekas muntahan di kamar mandi utama. Awalnya ia mengira Mei-lian hanya masuk angin, tapi gejala itu terus berulang. Mual pagi, tubuh lemas, nafsu makan menurun. "Nona, apa Anda sakit? Mau saya panggilkan dokter?" tanya Randy hati-hati. Mei-lian hanya menggeleng gugup, lalu mengalihkan pembicaraan. Tapi keesokan paginya, Randy melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tempat sampah kamar Mei-lian, tergeletak sebuah bungkusan test pack dengan 2 garis merah terang yang tak mungkin salah tafsir. Darahnya serasa berhenti mengalir. "Apakah Nona Mei-lian benar-benar hamil?" gumamnya pelan. Semua potongan cerita kini tersambung. Foto pria tampan di balkon, tangisan di malam hari, wajah pucat, dan gejala aneh yang belakangan muncul. Dan saat itu juga, Randy tahu. Ia baru saja memasuki babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan menguji bukan hanya ketulusan hatinya, tapi juga keberaniannya sebagai seorang manusia. Hari itu Mei-lian duduk sendirian di meja makan. Kaca matahari sore menyapu piring-piring kosong. Randy mengumpulkan nyali, lalu membuka suara dengan hati-hati. "Nona, maaf kalau ini bukan urusan saya. Tapi kalau Nona butuh tempat bicara atau seseorang yang menemani, saya ada di sini." Mei-lian menatap lama. Matanya merah, berkaca-kaca. Ia tak segera menjawab, hanya mengangguk pelan dan terbisik. "Jangan tinggalkan aku." Kata-kata itu seperti palu menumbuk dada Randy. Sejenak, ia sadar, ia bukan lagi sekadar pembantu. Ia telah melangkah melewati batas tugasnya, masuk ke dalam rahasia yang bisa mengguncang kehormatan keluarga besar itu. Malam menyelimuti rumah megah, sunyi yang terasa pekat, hampir seperti kuburan. Di dapur, Randy duduk termenung, cangkir teh di hadapannya tak tersentuh. Bisik itu berulang-ulang di kepalanya. "Jangan tinggalkan aku." Langkah kaki memecah keheningan. Mei-lian datang dengan sweater panjang, wajahnya pucat, duduk di seberang meja. Jarum jam di dinding berdetak pelan, hening menekan. "Aku tahu kau sudah lihat test pack itu," ucapnya serak. Randy menelan ludah, bibirnya kaku, tak tahu harus berkata apa. "Aku hamil. Bukan dari pria yang akan menikahiku," lanjut Mei-lian, suaranya nyaris runtuh. Randy berusaha memahami. "Maksudnya bukan dari tunangan Nona?" tanyanya hati-hati. Mei-lian mengangguk, menahan napas. "Dia hanya pacar. Waktu dia tahu aku hamil, dia pergi begitu saja. Keluargaku tidak tahu. Mereka mengira aku masih gadis baik-baik." Kepala Randy berputar. Ini bukan sekadar aib keluarga. Ini potensi kehancuran reputasi. Pada keluarga terpandang, kabar anak di luar nikah bisa seperti bom. Ayah dan ibu, mereka akan marah. Mereka sedang di luar negeri sekarang, tapi kalau mereka pulang... Suara Mei-lian terhenti. Air mata mengalir di pipinya. Ia memegang perutnya yang mulai membuncit. Matanya penuh ketakutan. "Aku tak tahu harus bagaimana. Aku takut." Randy menunduk. Ia merasa iba. Bukan karena Mei-lian majikannya, tetapi karena manusia di hadapannya adalah seorang wanita tersesat yang ditinggalkan saat ia paling lemah. "Aku tidak akan memberinya aborsi. Itu salahku, tapi anak ini tak berdosa."
bisik Mei Lian penuh penyesalan. Kata-kata itu menembus dada Randy. Tanpa sadar, dorongan untuk melindungi muncul. Ia ingin menjaga Mei Lian, walau tak tahu sampai sejauh apa. Namun badai itu belum berakhir. Beberapa hari kemudian, kedamaian palsu rumah itu pecah. Keluarga Mei Lian pulang lebih cepat dari jadwal. Tuan Zhang, sang ayah, pebisnis berwibawa yang sangat menjaga nama baik keluarga, serta Madam Lian, ibunya, segera merasakan ada yang tak beres. Mei Lian pucat, jarang keluar kamar. Madam Lian curiga. "Kenapa kau jadi begini? Sakit apa? Kau menyembunyikan sesuatu?" Tanyanya tajam. Mei Lian tak mampu berkata jujur. Tubuhnya tak lagi bisa menipu. Madah Lian memaksa periksa ke dokter. Hasil pemeriksaan disodorkan dan rumah itu geger. "Dia hamil," bentak Tuan Zhang. Suaranya memecah ruang tamu. Wajahnya memerah, mata bagaikan bara api menatap putrinya. Siapa ayah dari anak ini? Mei Lian menangis, tubuhnya gemetar. Dalam kepanikan, ia hanya mampu berbisik, "Maaf ayah, aku hanya ingin mempertahankan anak ini." Amarah Tuan Zhang meledak. "Ini memalukan, ini aib. Kalau kabar ini bocor, kerja sama bisnis kita bisa hancur." Sore itu keluarga berkumpul dan Randy dipanggil ke ruang tengah. Ia berdiri canggung, tak tahu apakah akan diadili atau diusir. Lalu kata-kata dari Tuan Zhang membuat jantungnya serasa berhenti. "Kamu akan menikahi putriku." Randy terbelalak. "Tuan, saya?" Gumamnya tak percaya. Tetapi Tuan Zhang memotong tegas. "Kamu bekerja di sini, kamu pria, dan cukup bisa dipercaya. Kami akan membuat surat pernikahan, mempublikasikannya. Kamu adalah suaminya, dan anak itu adalah darah dagingmu." Randy melangkah mundur, panik. "Tapi Tuan, saya bukan ayah dari anak itu," protesnya. "Kami tak peduli," sahut Madam Lian dingin. "Yang kami butuhkan adalah status resmi. Kami akan beri kompensasi, rumah, uang, kewarganegaraan tetap. Tapi kalau menolak, kami laporkan kamu ke imigrasi, pekerja ilegal, dipenjara, atau dideportasi." Di sana, di ruang tamu megah yang kini terasa seperti ruang pengadilan, Randy menyadari betapa kecil posisinya. Pilihan yang ditawarkan bukan soal cinta atau kebenaran, tetapi harga yang harus dibayar untuk melindungi nama besar keluarga. Dan di hadapan ultimatum itu, hidupnya dan masa depan adik-adiknya bergantung pada keputusan yang sangat berat. Dunia Randy seolah runtuh dalam sekejap. Ia seperti terperangkap dalam jerat takdir yang tak bisa ia hindari. Tatapannya kosong, menatap Mei Lian yang hanya bisa menunduk sambil menangis. Gadis itu tampak rapuh, seolah berharap Randy mau menerima peran yang bahkan tak seharusnya ia mainkan. Menjadi suami pura-pura, demi menyelamatkan anak yang belum lahir dan kehormatan keluarga kaya itu. Hati Randy bergetar hebat. Pilihannya hanya dua, menikahi Mei Lian dan berpura-pura menjadi ayah dari anak yang bukan darah dagingnya. Atau menolak, lalu berakhir di penjara dan kehilangan segalanya. Dan tanpa ia sadari, langkah takdir sedang menyeretnya menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 2 minggu kemudian, pesta pernikahan digelar secara tertutup. Bukan di hotel mewah, bukan di gedung besar, melainkan di halaman belakang rumah keluarga Zhang yang megah namun sunyi. Tak ada tamu undangan dari luar, tak ada musik meriah, tak ada senyum tulus dari kedua mempelai. Semua diatur dengan rapi, seolah pernikahan itu adalah kisah cinta sejati, padahal hanya topeng demi menjaga nama besar. Randy berdiri gugup dengan jas sewaan yang sedikit kebesaran. Di sampingnya, Mei Lian mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya cantik tapi pucat, matanya kosong, seolah memandang kehampaan. Mereka hanya saling melirik sekilas, seakan ingin berbicara, tapi ada terlalu banyak luka yang tak bisa diucapkan. "Ucapkan ya," bisik Tuan Zhang di belakang. Suaranya dingin seperti ancaman. "Atau semuanya berakhir di penjara." "Ya." Suara Randy terdengar lirih saat penghulu menanyakan kesediaannya.
Yep, jawab Mei-lian pelan, nyaris tak terdengar. Maka resmilah mereka menjadi suami istri. Setidaknya di atas kertas, di mata hukum, dan di mata masyarakat. Namun di hati masing-masing, mereka hanyalah dua orang asing yang disatukan oleh kebohongan dan tekanan. Hari-hari setelah pernikahan justru lebih sunyi. Randy tak lagi tidur di kamar pembantu, tapi ia juga tak sekamar dengan Mei-lian. Ia diberi kamar sendiri, lengkap dengan fasilitas mewah, namun batinnya terasa hampa. Setiap kali mereka keluar rumah, Randy harus menggandeng tangan Mei-lian, tersenyum di depan tetangga, berpura-pura menjadi suami penyayang. Semua tampak sempurna dari luar, tapi di dalam, hatinya bingung, perih, dan penuh penyesalan. Mei-lian pun tak kalah tersiksa. Ia jarang bicara, dan kalaupun berbicara, nadanya pelan dan penuh rasa bersalah. "Maafkan aku," ucapnya suatu malam di ruang tengah dengan mata basah. "Kamu tidak pantas dapat ini, tapi aku tak punya pilihan." Randy tersenyum tipis. "Aku juga tidak, Nona, tapi ini sudah terjadi." Keduanya terdiam lama. Tak ada tawa, tak ada cinta, tak ada kebahagiaan seperti pengantin lain. Hanya dua jiwa yang dipaksa hidup bersama, demi menutupi aib dan menjaga kehormatan. Namun, tanpa mereka sadari, di balik luka dan kebohongan itu, perlahan tumbuh sesuatu yang tak bisa mereka tolak, pengertian, empati, dan mungkin cinta yang belum berani mereka akui. 3 bulan berlalu sejak pernikahan itu. Secara hukum mereka suami istri, tapi di balik dinding rumah megah itu, mereka tetap hidup seperti dua orang asing. Tak ada pelukan, tak ada sapaan mesra. Hanya percakapan kaku dan formalitas setiap hari. Bagi Randy, rumah itu seperti penjara berdinding emas. Ia memiliki segalanya, kamar luas, pakaian bagus, bahkan kendaraan pribadi. Tapi semua itu tak berarti apa-apa. Setiap malam ia menatap langit-langit kamarnya, bertanya lirih, sampai kapan aku harus hidup dalam kebohongan ini? Sementara itu, Mei-lian tenggelam dalam rasa bersalah yang makin dalam. Perutnya membesar, tapi hatinya terasa menyusut oleh beban. Ia tahu Randy adalah korban. Laki-laki itu seharusnya bisa pulang ke desanya, memulai hidup baru dengan cinta yang sesungguhnya, bukan hidup dalam drama yang dipaksakan. Suatu malam, hujan turun deras. Randy mendengar suara isakan dari balkon. Ia mendekat pelan dan menemukan Mei-lian duduk di kursi goyang, wajahnya dipenuhi air mata. "Aku benci diriku sendiri," bisiknya di tengah suara hujan. "Aku benci karena membuatmu terjebak." Randy berdiri di dekatnya, menjaga jarak tapi dengan sorot mata penuh pengertian. "Aku tak menyalahkanmu, Nona. Aku tahu kamu juga korban keadaan," ucapnya lembut. "Tapi tetap saja," sahut Mei-lian, suaranya bergetar. "Kamu menikah dengan wanita yang mengandung anak orang lain. Kamu kehilangan kebebasanmu. Semua karena aku." Tangis Mei-lian makin pecah. Randy hanya bisa diam, menatapnya tanpa kata. Ia tahu semua itu benar, tapi ia juga tahu tak ada gunanya saling menyalahkan. "Dulu aku pikir hidupku sempurna," lanjut Mei-lian pelan. "Tunangan tampan, bisnis keluarga, masa depan cerah, tapi satu kesalahan, dan semuanya hancur." Randy akhirnya duduk di sampingnya. Hujan masih deras, udara dingin menusuk kulit, tapi entah kenapa malam itu terasa hangat. "Kita sama-sama korban, Nona," ucap Randy lirih. "Tapi kita juga sama-sama berjuang untuk bertahan." Mei-lian menatap Randy lama. Ada air mata di matanya, tapi juga sesuatu yang lain, ketulusan. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah. Rasa benci perlahan berganti menjadi pengertian. Rasa bersalah berubah menjadi simpati. Dari reruntuhan kepura-puraan itu, tumbuh benih kecil yang belum mereka sadari sepenuhnya. Kepercayaan. Namun mereka tak tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena masa lalu yang mereka coba kubur, perlahan mulai menggali jalannya sendiri untuk keluar. Musim semi mulai menyapa negeri Tiongkok. Di taman belakang rumah keluarga Zhang, bunga-bunga mekar seindah lukisan. Namun di balik keindahan itu, hati Randy dan Mei-lian tak pernah benar-benar tenang.
Bulan ke-7 kehamilan kini membuat perut Mei-Lian terlihat jelas. Orang-orang sekitar memuji mereka, mengira pasangan muda itu hidup bahagia. Setiap kali berjalan berdua, Randy selalu menggandeng tangan Mei-Lian. Bahkan sesekali pura-pura mengusap perutnya sambil tersenyum manis. Tapi semua itu hanya sandiwara, dan topeng itu mulai retak. Saat seseorang dari masa lalu datang mengetuk pintu, namanya Zhao Wei, pria muda berpenampilan trendy, dengan senyum sinis yang langsung membuat udara di rumah itu terasa dingin. "Aku ingin bicara dengan Mei-Lian," ucapnya kepada pelayan dengan nada sombong. Begitu kabar itu sampai ke telinga Mei-Lian, wajahnya langsung pucat. Tubuhnya bergetar hebat. "Itu dia ayah kandung dari anak ini," bisiknya lirih. Randy hanya terdiam. Ia tahu, hari yang mereka takutkan selama ini akhirnya tiba. Di ruang tamu, pertemuan itu berlangsung tegang. Zhao Wei duduk santai di sofa, sementara Mei-Lian dan Randy berdiri canggung di depannya. "Kukira kamu akan menggugurkan anak itu," kata Zhao Wei enteng. "Tapi ternyata kamu malah menikah dengan pembantumu sendiri? Menarik sekali." Mei-Lian menahan amarah. "Apa maumu datang ke sini?" Zhao Wei tertawa kecil. "Sederhana. Aku mau uang. Kalau tidak, aku akan beberkan semuanya ke media. Aku akan bocorkan bahwa anakmu hasil hubungan gelap dan kamu memalsukan pernikahan demi menutupi aib keluarga." Ruangan hening. Mei-Lian terdiam, air matanya menetes. Randy mengepalkan tangan. Ancaman itu bukan main-main. Jika Zhao Wei berbicara ke publik, seluruh keluarga bisa hancur. "Aku tidak butuh banyak," lanjut Zhao Wei santai. "Beberapa juta yuan cukup. Lagi pula, kamu tahu reputasi ayahmu akan habis kalau ini tersebar." Saat itulah Randy melangkah maju. "Kamu bilang kamu laki-laki, tapi kamu bahkan tak berani tanggung jawab atas anakmu sendiri. Kamu cuma pengecut." Zhao Wei menatapnya sinis. "Dan kamu siapa? Pembantu yang sok jadi suami?" Randy menatap lurus ke matanya. "Benar, aku bukan ayah kandung anak ini, tapi akulah yang akan membesarkannya. Aku yang akan mengajarinya tentang harga diri, tanggung jawab, dan keberanian. Hal-hal yang jelas tidak kamu miliki." Ruangan terdiam. Zhao Wei akhirnya berdiri, menghela napas berat. "Kita lihat saja. Dunia ini kejam, Randy. Jangan kira kamu bisa menutup mulut semua orang." Ia pun pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Mei-Lian jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Randy segera memegang bahunya. Kali ini bukan karena kewajiban, tapi karena ingin melindungi. Dan untuk pertama kalinya, Mei-Lian menyandarkan kepalanya di dada Randy sambil berbisik, "Maaf, dan terima kasih karena kamu masih di sini." Hari-hari setelah kepergian Zhao Wei terasa seperti menunggu bom waktu meledak. Randy dan Mei-Lian hidup dalam ketakutan. Tak tahu kapan rahasia mereka akan terbongkar. Namun di tengah kecemasan itu, sesuatu dalam diri Randy perlahan berubah. Ia tak lagi berpikir tentang status palsunya, atau tentang hidup yang ia tinggalkan di desa. Ia mulai fokus pada satu hal, anak di dalam kandungan Mei-Lian. Setiap malam ia menemani Mei-Lian yang kesulitan tidur, membacakan dongeng, menyiapkan makanan sederhana, bahkan memijat kakinya saat bengkak. Perhatian yang dulu hanya pura-pura, kini berubah menjadi kasih yang nyata. Suatu malam Mei-Lian bertanya pelan, "Kalau nanti anak ini lahir, kamu masih mau ada di sampingku?" Randy menatap matanya dalam-dalam. "Anak ini memang bukan darah dagingku, tapi dia nggak salah lahir ke dunia. Dia berhak dicintai dan dilindungi. Kalau kamu izinkan, aku ingin jadi ayahnya. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin." Mata Mei-Lian berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus di depan pria itu. Dan tibalah hari yang dinanti, hari kelahiran. Mei-Lian dilarikan ke rumah sakit swasta. Prosesnya tak mudah. Ia mengalami pendarahan hebat. Dokter panik. Perawat berlarian. Randy tak diizinkan masuk ke ruang bersalin. Tapi ia menunggu di lorong dengan tangan gemetar, bibir berdoa tanpa henti. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi menggema. Perawat keluar sambil tersenyum. Bayi perempuan sehat, dan ibu juga selamat. Randy meneteskan air mata. Saat melihat bayi mungil di dalam inkubator, ia hampir tak percaya bahwa dirinya kini punya alasan untuk tetap tinggal. "Namanya siapa?" tanya perawat. Randy menatap Mei-Lian yang tersenyum lemah di ranjang. "Ayu," jawabnya lirih. "Nama ibuku dulu.
karena anak ini juga akan kuanggap seperti darah dagingku sendiri. Beberapa bulan berlalu, Zhao Wei menghilang, entah dibayar diam-diam oleh Tuan Zhang, atau mungkin karena ia sadar tak punya kekuatan hukum. Hidup perlahan kembali tenang. Kini Randy dan Mei Lian benar-benar hidup sebagai suami istri, bukan karena kontrak, bukan karena paksaan, tapi karena cinta dan tanggung jawab. Di tengah rumah megah itu, tangisan kecil Ayu menjadi nyawa baru bagi dua manusia yang pernah tersesat. Namun akhirnya menemukan jalan pulang. Bukan ke tempat, tapi ke dalam pelukan satu sama lain. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.